Lagi pembahasan kita ya masih di kalimat yang punya satu klausa atau one clause sentence ya. Jadi kalimat itu ada kalimat yang satu klausa hanya subject verb, tapi juga ada kalimat yang multiple klausa ya atau multiple clause ya yang merupakan kalimat kompleks ya. Tapi kita skill 1 sampai 5 ini masih bahas yang simple ya sebenarnya. Sehingga harus diperhatikan benar-benar agar intinya semakin lama semakin kompleks ya. Oke, nah pada skill 5 ini kita akan bahas tentang be careful of past participle ya. Past participle itu adalah rumusnya adalah ya participle itu kadang-kadang menjadi susah ya kalau kita bingung membedakan dengan apa yang bersifat, mana yang sifat verb, mana yang sifat adjektif. Nah, misalnya seperti ini ya. The family has purchased, artinya telah membeli ya. Ya, ini adalah verb ya. Jadi kalau ada kata ini deh, kalau ada has, ada have, ada had, ini diikuti oleh verb 3 ya. Kalau dia ada verb maka dia harus ada dengan verb 3 ya. Verb ketiga ya, kalau dia pasif maka dia has, had, have ya. Itu kalau dia pasif, dia pakai been ya. Lalu verb 3. Gitu aja bedanya. Ini kalimat aktif ya. Aktif. Sedangkan ini kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, yang contoh kedua adalah kadang-kadang past participle itu is an adjective ya. Jika dia tidak, past participle itu bisa jadi adjektif kalau dia tidak diikuti oleh to be ya, or have ya. Misalnya a television purchased yang dibeli yesterday was expensive. Nah, di sini jadi karena nggak ada to be di sini ya. Nggak ada to be, am, is, are atau have ya. Maka dia menjadi adjektif. Artinya pun jadi pasif ya. Ini beda dengan ing kemarin ya. Kalau dia misalnya tambah ing maka dia aktif ya. Kalau dia ed dia pasif. Jadi adjektif itu bisa, verb yang menjadi adjektif itu bisa ditambah ing kalau dia aktif atau ed kalau dia pasif. Nah, di sini dia pasti artinya pasif. Ya, the television yang dibeli itu pasif. Kemarin sangat mahal ya. Was expensive ya, mahal. The poem ya, puisi written ya, ditulis. Nah, ini juga dia kalimatnya pasif ya. Bukan writing ya. The poem writing by Paul itu artinya puisi menulis Paul, tapi ini ditulis oleh Paul. Appear in the magazine, muncul di magazine ya. Appear ini adalah verbnya ya, magazine. Ini adalah was expensive adalah verbnya. Itu contoh yang gampang ya sebenarnya, tak sulit-sulit amat ya. Tapi sulit itu kalau sudah bercampur dengan banyak soal, kita nggak bisa bedain mana lagi skill mana yang ada ini ya, di bawah ini skill apa. Makanya kita harus punya latihan biar terasa feelingnya ya, feelingnya terasa. Oke, kita lihat contoh soal contoh di sini ya, contoh di box ini ya. Di sini ada kata the package ya, the package mail at the post office will arrive Monday. Ingat kalimat itu ada subjek, ada verb ya. Nah, di sini subjeknya adalah will arrive pasti ya. Ini sudah verbnya maksudnya ya. Sedangkan subjeknya adalah the packages ya, the packages ya, ini subjek. Nah, kita butuh ada kata mail di situ ya. Mail. Nah, kira-kira apa sih kalimat yang tepat ya di sini ya? Dia nggak boleh bersifat double verb ya, nggak boleh double verb. Maka dia kalau dia pakai have ya, maka dia double verb ya, karena udah ada to be di sini ya. Ini have lagi ya.
Kalau sama juga dengan kejadiannya kalau B were, ya. Yang B, yang were, yang B itu were itu nggak tepat juga ya. Were mail will arrive, ya, maka dia double verb. Yang C, the package them. Nah ini kalimatnya aneh juga ya, them, the package them, karena dia nggak, ini kan them ini objek deh, kata ganti orang them objek ya, tapi nggak ada sama sekali apa verbnya di situ. Makanya jawabannya adalah D, ya, D, just, ya, just itu adverb ya. So the best answer is D, ya, karena D lah yang memenuhi agar dia tidak menjadi double verb ya, kali ini masih satu klausa. Oke. Nah, kita lihat di contoh sini ya. She painted this picture, ya, ini simple past tense ya. Ini past tense ya. Past tense ya. Past tense ya. Sedangkan ini she has painted itu past participle ya. Past participle ya. Participle artinya dia telah menulis this picture. The picture painted by Karen is now in museum. Ya, ini kalimat present, sebenarnya ini adalah present tense, tapi painted di sini adalah menunjukkan saya sebagai adjektif yang sifat pasif ya, adjektif. Oke. Kira-kira gampang ya? Nggak susah-susah amat lah ya. Oke, kita masuk ke soal latihan ya. Kita bahas dulu soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ya. Dia incorrect. Kenapa dia incorrect ya? The money was offered. Nah, ini ada verb di sini ya. Bentar, ini ada verb di situ ya. Ada verb ya. Ini verb nih. Ini juga verb. Maka dia double verb, maka dia salah. Sedangkan ini the car listed dia sifatnya adjektif, nggak ada to be di sini nih ya. Had already, ini verbnya. Had already still, ini adalah verbnya ya. Jadi dia nggak memiliki double verb, maka dia correct. Nah sekarang waktunya kalian untuk menjawab soal nomor 3 dan 10 dalam waktu 5 menit. Kalian bisa pause dari sekarang. Oke, silakan di pause selama 5 menit. Oke, kita kembali lagi ya di exercise 5 ya. Mudah-mudahan nomor 3 itu gampang ya. Nomor 3 apa kira-kira? Ya kita lihat ya. The chapters were taught by the early in the morning will be. Nah ini double verb ya, sama dengan ini nih double verb ya. Double verb, maka dia salah. Incorrect ya, ada were di situ, ada will lagi, di to-be-nya 2. Oke, nomor 4 kira-kira jawabannya apa? The loaves of bread were baked. Ini verb ya. Apakah dia double verb? Kita lihat. In a brick open a lot of matter for many hours. Love in a brick. The loaves of bread were baked in a brick open at a lot of matter for many hours. Ini benar semua ya. Ini ada subjeknya sampai sini. Ya, ini verbnya ya. Ini keterangannya ya. Jadi nggak ada yang salah di sini, maka dia correct ya. Nomor 5. The pot were rich. Ya, ini verb. Apakah double verb? Ya, ternyata iya nih. Ada were juga di sini. Maka dia incorrect ya. Ternyata ini salahnya double verb ya. Nomor 6. Those expected. Ini ada ed nih. Maka dia sifatnya adjektif nih pasti. Vocabulary were, ini verbnya ya. Ini verbnya, ini adjektifnya ya. Maka dia benar teman-teman. 7. The pizza is served. Ini verb nih. In the restaurant is satu lagi sama double verb nih ya. Maka dia salah. Oke. Nomor 8. Kita lihat the cars are listed, itu verb. Apakah double verb dia? Oke, ternyata double verb. Seharusnya itu nggak ada are nih, listed aja nih. Maka dia double verb, maka dia incorrect ya. Nomor 8 udah incorrect. Nomor 9. All the tenants were, tenant itu maksudnya apa? Yang penghuni rumah tuh tenants namanya. Were invited, itu verb.
in the Independence Day barbecue at the apartment complex. Jadi semua memenuhi kalimat subject plus verb, maka dia correct. 10. Any bills, nah ini paid, pay salah satunya ya. Ini adjektif nih pasti nih, karena dia dibayar kan artinya. Karena dia pakai ed, tetapi will be credited in the verb. Maka ini yang memenuhi semua unsur ya, maka dia correct. Oke, gampang ya. Kira-kira bisa dipelajari ya di rumah sambil latihan-latihan. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas ada exercise skill 1 sampai 5. Kita evaluasi ya pengetahuan di skill 1 sampai 5-nya. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.